Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama Griyo Android, channelnya teknisi handphone. Bagaimana kabarnya sedulurku? Semoga sehat selalu, panjang umur, banyak rezeki, dan hari-harinya selalu berkualitas ya. Di kesempatan video kali ini Griyo Android akan sedikit berbagi pengalaman. Di tangan saya ada handphone ini punya Mas Ahmad Mansur kiriman dari Papua jauh ya. Ini Asus ROG 3. Ini penyakitnya mati total ya, mati total. Sebenarnya sih kalau di seri-seri handphone gaming ini ya sudah tidak mengherankan lagi ya lur, seperti mati total, nge-freeze, di charger hang, di charger kalau panas jadi mati, restart, stuck logo. Itu rata-rata penyakit pada sentral prosesor. Jadi bagi teman-teman yang di situ mempunyai handphone gaming, itu baik dari punyanya Asus ROG, Xiaomi, Poco, itu yang cenderung IC-nya itu double decker ya, tumpuk IC CPU sama IC sentral, IC CPU atau sentral prosesornya numpuk dengan IC RAM-nya. Itu rata-rata sering terkendala ya. Kalau enggak CPU-nya mati ya CPU-nya kadang minta repair. Nah, terkadang teman-teman posisi sudah rewel-rewel, sudah seperti keluhan-keluhan yang saya sampaikan tadi. Handphonenya kadang dipakai charging kalau panas jadi hang, stuck logo. Itu sebenarnya sudah keluhan atau ciri-ciri sentral prosesornya itu minta di repair. Tetapi kadang teman-teman tuh yo masih bandel. Bandel ya teman-teman tuh kadang masih bisa dipakai ya. Jadi akhirnya CPU-nya mati karena overheat ya. Sering di situ kalau teman-teman untuk Asus ROG 3 itu sering di sini hanya LED merah, kedip LED merahnya itu, atau bisa dikatakan ya CPU-nya sudah bermasalah ya. Kalau masih rezeki kadang masih bisa di repair, tetapi kalau CPU-nya sudah overheat ya mau ndak mau ya harus diganti gitu loh lur. Dan tentunya kalau melakukan pergantian sentral prosesor pada handphone gaming itu yo biayanya masih mahal lur, biayanya masih mahal. Di samping pengerjaannya itu ya rumit, step-stepnya panjang, mulai pelepasan IC, pembersihan lem, kemudian pencetakan IC, pemasangan, itu semua harus ya benar-benar hati-hati ya, karena tidak bisa sembarangan. Kalau kita pengaturan suhu, pengaturan panasnya itu tidak hati-hati ya secara otomatis IC-nya mati gitu loh. Dan kemudian alat-alat yang digunakan tentunya ya pemrograman itu membutuhkan alat yang memang ya nggak murah. Jadi untuk teman-teman baik itu pengguna ya disarankan kalau sudah mengalami keluhan ya segera bisa diserviskan. Seperti motor lah, kalau suaranya sudah nggak karu-karuan tuh ya oh ini waktunya ganti oli. Nah, jangan nunggu turun mesin. Kalau ditunggu mati totalnya ya tentunya nanti untuk budget perbaikannya tentunya lebih mahal. Oke lur, bagaimana cara nanti eksekusinya untuk HP Mas Mansur? Ini juga sudah saya naikkan ke penyimpannya masih sama ya. Ini untuk RAM-nya saya naikkan ke 12 GB ya. Ini RAM-nya sudah saya naikkan ke 12 GB. Biar lega, biar ringan dipakai. Bagaimana nanti cara eksekusinya? Ya tentunya praktis, mudah bagi yang sudah
mahir. Tapi ini bukan untuk coba-coba lur ya. Kalau untuk coba-coba ya tentunya kasihan motherboardnya bisa kembung. Oke, disimak terus videonya, jangan di skip-skip. Dan bagi temanku, sedulurku yang belum like, komen, dan subscribe, silahkan klik tombol like dan subscribe-nya. Dan bila ada yang perlu ditanyakan, silahkan tulis di kolom komentar. Pantengin terus videonya, jangan di skip-skip.